Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo yuk, semangat beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Kita Harus Melawan Zaman Yang Rusak. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Hai adik-adik, kembali di ibadah online sekolah minggu. Hari Minggu ini kita kembali berjumpa. Dan sebelumnya mari kita memuji Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan ya. Anak Allah Yesus namanya ya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kembali anak Allah, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya, adik-adik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami tahu bahwa Engkau hidup. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau bukan Allah yang mati. Engkau hidup, bahkan Engkau hidup dalam diri kami, menuntun kami, membimbing kami. Tuhan, kami butuh bimbingan firman-Mu pada hari Minggu ini, untuk kami renungkan, kami lakukan sepanjang minggu ini. Baiknya kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Berikan kami telinga untuk mendengarkan, berikan kami hati yang gembur untuk menerima benih firman-Mu, untuk bisa bertumbuh, berakar dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bersukacita berjumpa lagi di ibadah online ya adik-adik di tahun 2021
masih kita belum bisa berkumpul adik-adik ya. Adik-adik pakai masker kemana-mana harus ya adik-adik, karena COVID-nya belum turun ini, angkanya masih tinggi adik-adik. Jadi Kartini masih bawain firman pakai ibadah online. Adik-adik harus setia ya, jangan bosan ya adik-adik ya. Pasti satu hari nanti kita berkumpul bersama-sama, ibadah bersama-sama lagi. Amin ya. Nah adik-adik, hari ini Kartini mau mengajarkan tentang anak muda ya. Adik-adik kan semua masih muda nih. Nah judul firman Kartini hari ini, dapatkah anak muda melawan zaman yang rusak? Nah sekali lagi ya, dapatkah anak muda melawan zaman yang rusak? Nah, anak muda tuh umurnya kira-kira berapa tahun ya? Ya, anak muda sekitar 18 tahun ke bawah deh, ya. Kalau udah 20 ke atas, ya udah ada yang kerja. Jadi 18 tahun ke bawah, itu masih muda, ya. Yang 5 tahun juga, ya. Termasuk nih buat firmannya hari ini. Kak Tini ngajar hari ini ya. Nah, ayatnya Kartini bacain dulu ya, ada beberapa ayat yang cukup panjang tapi Kartini baca agak cepat ya. Kita ambil dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Yang pertama ayat 15 ya. Ingatlah, sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Adik-adik, surat Timotius ditulis oleh Paulus untuk Timotius. Timotius tuh anak muda. Nah, nih ya. Ini gambarnya adik-adik. Ya. Masih muda. Waktu Timotius ketemu Paulus umurnya 15 tahun. Nah, siapa yang umur 15 tahun di sini? Oh, ada 1, 2. Wah, banyak juga ya. Berarti usianya sama sama Timotius adik-adik, 15 tahun. Masih muda, belum punya KTP adik-adik ya. Nah, kemudian kita baca lagi ayat yang berikutnya. 1 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Oh, kok Paulus bilang anakku yang sah? Itu bukan anak Paulus yang dari karena Paulus melahirkan Timotius, tapi dia memuridkan Timotius ya. Timotius belajar firman dari Paulus. Timotius belajar pelayanan dari Paulus ya. Makanya disebut anak yang lahir dari iman, bukan lahir dari badan, lahir dari iman. Jadi Timotius ini sangat dekat sama Paulus ya. Dia kemana-mana ikut Paulus. Nah, kemudian ayat yang ketiga, 1 Timotius 1 ayat 3. Ketika aku ini Paulus ya. Ketika Paulus hendak meneruskan perjalanannya ke wilayah Makedonia, Paulus telah mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus dan menasehati orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain. Wah, adik-adik, Timotius ini setelah dimuridkan sama Paulus sekian lama, kemungkinan sampai umur 33, dia ditinggal sama Paulus. Paulus meneruskan pelayanan lagi ke Makedonia. Nah, si Timotius ini sudah cukup, dianggap Paulus sudah cukup untuk tinggal di Efesus, melayani di situ ya. Nah, lanjut 1 Timotius 1 ayat 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Maksudnya Timotius tinggal di Efesus ya, karena di Efesus itu banyak sekali ajaran-ajaran sesat adik-adik. Di sini disebutnya dongeng-dongeng, silsilah yang tidak putus. Nanti Kak Tini jelasin satu-satu ya. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi di Efesus tuh yang tadinya Paulus pernah melayani di situ, waktu Paulus datang lagi banyak orang Kristen yang imannya sudah mulai mundur. Ya, karena di Efesus banyak pengajaran sesat adik-adik. Ya, banyak berhala-berhala, dewa-dewa dan ajaran-ajaran yang
menyimpang dari ajaran Rasul Paulus, ajaran Kristus ya. Kemudian ayat yang berikutnya 1 Timotius 4 ayat 1, ada orang-orang yang murtad lalu ikut roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Lalu 1 Timotius 4 ayat 7, jauhilah cerita-cerita tahayul atau mitos, adik-adik. Wah, jadi di Efesus ini gudangnya penyembahan berhala, adik-adik ya. Di Efesus ini gudangnya dewa-dewa, Baal, patung-patung nih, model-model patung ya. Seperti bangunan-bangunan yang disembah-sembah, adik-adik, patung-patung. Situ banyak di Efesus, adik-adik. Jadi Timotius ditinggal sama Paulus, didesak ya, artinya kan kalau di Alkitab bilang didesak. Kamu di sini ya, jangan kemana-mana. Kamu harus nasihati orang-orang yang lebih tua ya. Daripada Timotius waktu ditinggal Paulus tuh sekitar umur 30-an ya. Nah, tapi Timotius harus menegur orang-orang yang sudah berjenggot, adik-adik ya, udah umur 50, 60. Jadi Timotius rendah diri sebenarnya, dia sifatnya pemalu. Tapi Paulus makanya tulis bilang, janganlah ada orang yang menganggap engkau masih muda, rendah ya. Nah, karena Timotius tuh sudah ada isinya, adik-adik. Dia sudah ikut Paulus selama belasan tahun ya, belajar dari Paulus, menderita bersama-sama. Apa yang Paulus ajarin Timotius ingat, nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Kita juga kalau ibadah jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya, adik-adik. Masuk kuping kanan, simpan dalam hati ya, nah, firmannya. Jadi mau nggak jadi seperti Timotius, adik-adik? Kita harus jadi seperti Timotius. Hari ini Kartini bawa firman, anak muda harus melawan zaman yang rusak ya. Sebab dulu di waktu zaman abad mula-mula Timotius saja sudah, adik-adik, bisa loh ya, masih muda loh adik-adik, dia bisa melawan zaman yang rusak di Efesus. Bahkan dia nasihatin orang-orang tua ya, yang hidupnya menyembah dewa, menyembah Baal, berhala, percaya pada dongeng-dongeng, leluhur-leluhur, ajaran-ajaran yang mitos-mitos. Nah, itu Timotius tuh berani menasehati mereka. Ia didorong sama Paulus. Nah, adik-adik, Kartini mau cerita satu cerita yang luar biasa, adik-adik. Ya, pada zaman abad mula-mula itu hampir sama dengan kehidupan pada waktu Timotius hidup di situ. Ada seorang namanya Polio. Ya, ini ya, Polio, adik-adik ya. Kartini mau baca ya, sebab ceritanya Kartini tulis di sini ya. Namanya Marcus Servilius Polio. Dia adalah satu-satunya keturunan bangsawan Servili, golongan ningrat, artinya orang kaya banget ya, punya kekuasaan, deket sama kaisar ya. Rumahnya juga bukan rumah biasa, adik-adik, rumahnya kayak istana. Dia terkenal di Roma ya, hartanya, uangnya, wah. Jadi dia satu-satunya keturunan. Ibunya sudah meninggal, adik. Ayahnya meninggal. Jadi seluruh keluarganya sudah nggak ada. Dia satu-satunya yang masih hidup. Dia Kristen, adik-adik. Pada waktu abad mula-mula, orang Kristen itu dikejar-kejar sama pemerintahan Romawi, dibunuh-bunuhin, adik-adik. Ya, nah dibunuh-bunuhinnya di Koloseum, adik-adik. Tahu adik-adik Koloseum? Yaitu semacam bangunan untuk pertunjukan arena orang-orang berkelahi, gladiator-gladiator ya. Juga tempat orang-orang Kristen dibunuhin di sini, adik-adik ya. Nah, Kartini mau bacain ceritanya si Polio ini. Dia orang Kristen, dia dipanggil sama kaisar. Dia diminta untuk menyangkal Tuhan Yesus. Dia diminta untuk tidak lagi menyembah kepada Kristus oleh kaisar. Ini kaisarnya yang serem nih, adik-adik. Kaisar ya, kaisarnya waktu itu berkuasa sekali. Dia minta agar Polio meninggalkan Tuhan Yesus, menyembah dewa Artemis di Efesus seperti ini ya. Nah, ini bacain ceritanya ya. Polio
ibu Polionya sudah meninggal ya. Polio dipanggil kaisar untuk ditantang iman kekristenannya. Kaisar sangat membenci orang Kristen pada abad itu mula-mula ya. Banyak orang Kristen mati ya, dimakan binatang buas di Kolosium. Nih yang Kartini kasih lihat lagi gambarnya ya. Banyak orang Kristen mati ya, dimakan binatang buas di Kolosium. Ada yang dibakar hidup-hidup. Ada yang dimasukkan ke dalam karung, dikasih makan anjing-anjing buas. Orang-orang Kristen adik-adik ditangkepin, dimasukin karung, dikasih makan anjing-anjing buas. Supaya mereka menyangkal Kristus. Kalau mereka tidak mau menyangkal Kristus, mereka dihukum seperti itu. Pada mati adik-adik ya, di tempat seperti ini. Inilah percakapan kaisar dengan Polio ya. Kartini taruh ya kaisarnya di sini ya. Supaya adik-adik bisa menggambarkan bagaimana mereka berbicara berdua. Siapa namamu? Marcus Servilius Polio, kata Polio. Umur berapa? 13 tahun. Waduh, masih muda adik-adik. Ketika Polio menyebut namanya, terdengar suara bergemuruh di Kolosium itu. Ya, karena Polio itu terkenal orang kaya, keturunan orang kaya. Ya, dia sangat dikenal sama di kalangan orang-orang bangsawan. Engkau dipersalahkan nih kata kaisar karena melakukan kejahatan. Engkau orang Kristen. Apa jawabmu? Kata kaisar gitu ya. Terus Polio jawabnya apa? Aku tidak melakukan kejahatan, kata Polio. Aku adalah orang Kristen. Aku merasa bangga mengakuinya di hadapan manusia, kata Polio. Luar biasa, 13 tahun ingat adik-adik ya. Enggak takut ya sama kaisar loh adik-adik. Karena imannya kepada Tuhan Yesus. Aku diajar untuk percaya dan takut akan Tuhan dan menghormati kaisar. Aku taat hukum dan tidak berkhianat kepada negara, kata Polio. Menjadi Kristen, ini kaisar bilang, menjadi Kristen berarti kamu pengkhianat, katanya. Kata kaisar. Terus Polio jawabnya, aku seorang pengikut Kristus, aku bukan pengkhianat. Nah, tahukah kamu, ya, kaisar bilang gini, undang-undang negara di Roma ini melarang engkau menjadi seorang Kristen. Undang-undang di negara ini melarang orang-orang Kristen untuk menyembah kepada Kristus dan akan dihukum mati. Engkau bisa mati dimakan binatang harimau yang buas. Tapi Polio jawabnya apa? Dia bukannya tambah kecut digituin, dia tambah imannya tambah tumbuh. Aku seorang Kristen, kata Polio lagi gitu ya. Terus kaisarnya bilang, jadi kamu harus mati. Kalau kamu Kristen, kamu harus mati. Kata Polio, aku tidak keberatan. Nah, nih kaisarnya bilang, nah, mungkin kamu belum tahu gimana caranya sakitnya mati dimakan, digigit binatang harimau yang lagi lapar. Kamu belum ngebayangin. Tapi Polio jawab, aku sudah menyaksikan saudara-saudaraku meninggal dengan cara demikian. Polio jawab gitu ya. Dan menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan. Sekarang kalau giliran aku tiba, aku siap, kata Polio begitu ya. Terus kaisar bilang gini lagi, nah, engkau masih muda, umurmu baru 13 tahun. Dan engkau adalah keturunan terakhir dari keturunan bangsawan keluargamu. Lepaskan imanmu, kata kaisar. Lepaskan Kristusmu. Jangan bodoh. Sembahlah dewa kita, kata kaisar gitu. Nah, kata Polio bilang, aku tidak bisa. Ya, jadi kaisar memaksa Polio untuk menyangkal Tuhan Yesus, tapi Polio bilang, aku tidak bisa menyangkal Tuhan Yesus. Ya, terus kaisarnya bilang lagi, jika engkau menyangkal imanmu dan kembali percaya kepada dewa kita, maka engkau akan mewariskan kemuliaan, kebesaran, kuasa, kekayaan. Pikir, kata kaisar, pikir, coba. Wah, si Polio mikir adik-adik ya. Yang ditawarkan sama kaisar itu sesuatu yang dunia miliki, dunia ya. Tapi Polio tidak mau ya. Polio ditawari kebesaran, kemuliaan,
kekayaan, kemewahan dunia. Polio jawab, aku tidak dapat menyangkali imanku. Ya, terus Kaisar sampai kecapean, adik-adik ya. Kaisarnya ngos-ngosan. Aduh, nih anak ya, kok dibodohi banget ya sama yang namanya Kristus ya. Apa yang sudah membodohi kamu, katanya. Ya, agamamu tidak memberikan hidup nyaman dan ketentraman. Agamamu tuh berikan apa coba? Masa sampai kayak begini, ditawarin kemewahan, kemuliaan, ketenaran, kekayaan, kepopularisan, semua ditawarin. Polio nggak mau adik-adik ya. Dan Polio tetap bertahan. Walaupun ancamannya apa adik-adik? Singa, binatang buas menerkam nanti. Ya. Lalu Polio jawab apa? Imanku suci dan murni. Itu yang Paulus inginkan. Selalu Paulus mengajarkan kepada Timotius bertahun-tahun. Jagalah imanmu. Tetap suci dan murni. Isinya hanya Kristus. Kristus, Kristus, Kristus. Jadi Timotius tuh udah benar-benar lahir dari Paulus. Dia benar-benar murid Paulus yang luar biasa setia. Imannya kokoh adik-adik ya. Bahkan sampai diancam di binatang buas oleh kaisar di situ. Dia tetap bilang, imanku suci dan murni. Aku rela mati. Tapi aku tidak dapat mengingkari juru selamatku. Semua yang ditawarkan kepadaku tidak ada artinya bagiku. Waduh, berani banget ya ngomong seperti itu ya. Lalu kaisar bilang begini, engkau tidak tahu, ngeri, betapa ngerinya kalau dimakan binatang buas. Kamu tidak tahu ya, singa yang nanti akan keluar itu bukan singa kecil loh. Singa besar. Singa yang udah nggak dikasih makan 2 hari. Kalau singa nggak dikasih makan 2 hari, laparnya kayak apa tahu adik-adik ya. Wah, ditakut-takutin sampai seperti itu ya. Terus kata Polio bilang gini, aku berharap mendapat kekuatan, kata Polio. Aku yakin Tuhan tidak meninggalkan aku. Ya. Dia mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya bagiku. Aku tidak gentar. Karena aku kelak akan bersama dia selamanya. Waduh adik-adik, Kartini baca seperti ini. Waktu umur 13 tahun Kartini belum ngerti apa-apa adik-adik. Ini anak umur 13 tahun udah bisa ngomong seperti ini adik-adik. Ya. Dan ancamannya itu mengerikan tapi imannya luar biasa. Itu muridnya Paulus adik-adik. Ya. Terus kaisarnya bilang, fanatik bener sih kamu ya. Kamu ini udah gila katanya. Udah dirasuki sama Kristus kamu ya katanya. Engkau benar-benar gila. Kamu tidak tahu apa yang mengancam di depan matamu. Terus Polio dengan tenang menjawab. Dengan sabar dia menjawab. Semua yang kaisar tawarkan jauh lebih mengerikan daripada kematianku. Artinya kemewahan dunia, ketenaran, kepopularitasan. Semua itu lebih mengerikan daripada kalau dia digigit sama singa. Jadi dia lebih memilih digigit singa daripada kemewahan yang ditawarkan kaisar. Nah, kaisar akhirnya duduk. Ya, terakhir nih ya. Polio, terakhir. Aku bertanya kepada engkau sekali lagi. Sangkali Yesusmu, aku akan berikan engkau apa yang kau minta. Lalu Polio menjawab, aku tidak akan mengkhianati juru selamatku. Udah, kaisar tutup pembicaraannya. Nah, Polio akhirnya diseret ke gelanggang adik-adik ya. Seperti ini. Nah, ini gambarnya. Ini si Polionya adik-adik. Lihat singanya. Singa besar loh adik-adik. Ya, ini bukan singa yang weng, meong, meong. Bukan. Singa yang gak dikasih makan 2 hari. Lapar. Ya, bayangin ngelihat tubuh manusia, pasti dia langsung hari itu juga Polio menyerahkan nyawanya untuk Kristus ya. Ini abad mula-mula adik-adik. Umur 13 tahun. Sanggupkah kita adik-adik? Ya, kita harus sama. Ya, kita harus meneladani Polio adik-adik. Nah, sekarang Kartini yang tadi Kartini bacain ya.
ayat-ayat yang di Timotius ya. Sekarang banyak pengajaran sesat di dunia ini. Nih, misalnya Alkitab ya. Alkitab diartikan dengan kekayaan. Kalau adik-adik dikasih tahu, ada yang ngajarin setiap kata kaya itu artinya duit. Itu salah adik-adik. Ya, adik-adik harus belajar dari kecil. Dari umur berapa sekarang adik-adik umur berapa? 7, 8, 9, 10, 12. Adik-adik belajar firman. Ini Kartini ajarin. Setiap ada kata kekayaan Kristus yang ada di dalam Alkitab, itu bukan duit adik-adik. Ya, kalau adik-adik bilang, kalau kamu ikut aku, maka kekayaan Kristus akan diberikan kepadamu. Itu bukan duit adik-adik. Itu sesat kalau ada yang ngajarin begitu. Kekayaan Kristus itu apa? Iman seperti Polio tadi. Iman seperti Timotius tadi. Ya, itu kekayaan. Wah, coba adik-adik. Tadi sudah dengar cerita Polio. Bangga banget Kartini ya kalau punya anak luar biasa seperti itu. Nah, yang kedua, misalnya ada pendeta. Nah, ini ya ditiup-tiup jemaatnya. Suruh jatuh ya, habis jatuh nanti bertobat, dosanya dihapus 100%. Itu juga pengajaran yang gak bagus. Itu salah adik-adik, sesat itu ya. Mana ada orang dosa bisa hilang dalam sekejap karena ditiup ya adik-adik. Kan ada ya hamba Tuhan suka tiup-tiup, terus orangnya jatuh, bangun lagi udah suci. Nggak mungkin adik-adik. Kita mau menjadi suci itu harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, adik-adik mau menjadi suci murni seperti iman Polio, seperti iman Timotius, itu harus belajar. Adik-adik cari mentor, cari kakak rohani, cari guru, ya. Kak, ajari aku firman. Kak, mentor, ajari aku firman Tuhan yang benar supaya aku tidak disesatkan, ya. Banyak sekarang pendeta-pendeta ibadahnya gampang gitu, tinggal ditiup aja jatuh, katanya jemaatnya bertumbuh. Waduh, itu nggak benar adik-adik ya. Kita bertumbuh karena firman, membaca firman. Nah, juga ada yang masih percaya sama horoskop. Nah, adik-adik kasih tahu. Si kayak Timotius menasehati orang-orang di Efesus. Ya, nah zaman sekarang adik-adik kasih tahu. Wah, bintang kamu apa? Virgo. Apa-apa, bintangnya Leo. Wah, tahun ini tahunnya bagus loh buat bintang Virgo. Kamu nanti dapat duit. Nah, itu salah, itu nggak percaya lah adik-adik. Bohong ya. Itu ramalan ya. Ini semua ramalan. Ramalan tuh datangnya dari roh jahat, roh iblis ya. Itu juga mereka ngelihat bentuk bintang. Jadi nggak ada sangkut pautnya ya. Nasib kita bukan nasib, masa depan kita ditentukan bersama dengan Kristus ya. Nah, ini juga kalau ada adik-adik ya yang suka pakai teman-teman adik-adik suka pakai aksesoris seperti ini, kasih tahu, nasehatin ya. Ini penyembahan berhala loh adik-adik ya. Ini lambang-lambang setan semua ya. Jangan dipikir yang gambar salib ini salib yang suci ya. Kadang-kadang salibnya salib lambang setan ya, cincin seperti itu. Nah, ini ada salib disembah. Ada salib disembah. Salib bukan untuk disembah adik-adik ya. Dicuci pakai sabun salibnya, terus disembah-sembah, doanya di hadapan salib. Tidak, kita berdoa di dalam Kristus, ada di dalam kita. Dia sudah ada di dalam kita. Kita nggak perlu berdoa pakai patung salib, nggak perlu. Sudah ada di dalam kita roh Allah itu ya. Nah, seperti ini lambang, ini juga lambang kepala kambing. Ini lambang setan. Kalau adik-adik dikasih kalung-kalung atau cincin ada lambang ini, tolak. Ya, atau teman adik-adik pakai ini, kasih tahu itu lambang setan ya. Nah, ini juga pergaulan, miras. Wah, banyak sekali sekarang orang anak-anak muda ngumpul, mabok, minum miras adik-adik ya di pinggir jalan. Banyak yang meninggal adik-adik. Adik-adik nggak tahu ya isinya apa? Alkohol ya. Aduh, minum alkohol pas mati adik-adik ya.
Alkohol itu bukan minuman ya, itu pembunuh kuman. Nah, apalagi nih rokok ya. Wah, rokok racunnya banyak sekali. Ada apa nih di sini ya? Nah, nih sini Kartini nggak ngerti banyak benda-benda apa, zat-zat kimia ya. Ini ada pembersih lantai. Wah, di dalam rokok tuh ada pembersih lantai. Racun untuk hukuman mati. Kalau orang dihukuman mati dikasih racun, ada di dalam rokok ya. Terus racun untuk semut. Nah, terus bahan bakar korek api ada di dalam rokok. Kapur barus yang buat nulis putih itu. Kemudian aki mobil ya. Ada gas knalpot. Macam-macam adik-adik, ini bahannya racun semua ini adik-adik. Kok bingung ya, rokok tuh kok laku ya? Oh, Kartini bingung kalau ada orang ngerokok sekali isep itu ada puluhan zat racun masuk ke dalam tubuhnya. Kok dia mau meracuni diri? Adik-adik harus menasehati. Jadilah Timotius, jadilah Polio. Bilang, kamu merusak dirimu ya. Nah, apalagi ini narkoba ya. Sekali suntik orang udah pingsan. Nah, adik-adik kita juga harus menjadi teladan ya. Jangan kecanduan gadget. Kita teladan kepada teman-teman. Ini kita mau melawan arus zaman ya. Jadi Polio, jadilah Timotius, anak muda yang luar biasa. Hai teman, jangan terus-terusan ya main HP. Nanti matamu rusak. Nanti kamu error loh ya. Kamu udah nggak kenal orang, diajak ngomong susah ya. Ngeliatnya HP terus. Diajak ngomong nggak nyambung ya. Kalau orang udah tergila-gila HP itu udah susah adik-adik ya. Coba nasihati teman adik-adik ya. Nah, itu semua adik-adik kita harus berani seperti Polio ya. Tidak menyangkali iman kita. Kita murni, kita berjuang ya. Ayat yang terakhir Kartini bacakan di Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang menjadi petenung atau sihir ya, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada roh orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Ini yang harus kita perangi ya. Jangan adik-adik ikut-ikutan dengan keadaan zaman yang sudah rusak seperti ini. Mari adik-adik, jadilah seperti Timotius. Umur 15 tahun dia sudah ikut Paulus pelayanan. Dia menderita ya. Akhirnya dia bisa menjadi seorang yang memiliki kapasitas, memiliki kekuatan untuk memimpin jemaat. Masih muda adik-adik. Adik-adik mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Luar biasa adik-adik. Jangan sia-siakan usia adik-adik. Jangan buang-buang usia-usia adik-adik. Ya, dari muda ayo seperti Polio, seperti Timotius. Semangat, semangat ya. Amin. Kita berdoa adik-adik ya. Bapa di dalam surga, Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih muda ini yang mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah iman mereka bertumbuh luar biasa Bapa. Mereka kuat dan suci dan murni di hadapan Engkau Tuhan. Satu-satunya yang mereka miliki hanya Engkau. Yang mereka cintai hanya Engkau. Yang mereka rindukan hanya Engkau Tuhan. Tuhan, isi hati anak-anak-Mu yang mendengar ibadah online ini dengan Kristus yang ada pada mereka Tuhan. Di dalam hati mereka. Supaya mereka kuat menghadapi zaman ini Tuhan. Mereka tidak terpengaruh oleh arus zaman Tuhan Yesus. Bapa, mari Tuhan, bangkitkan Tuhan Yesus iman mereka yang suci dan murni. Supaya mereka tidak Tuhan terpengaruh oleh arus zaman. Jadikan mereka seperti Polio, seperti Timotius. Anak-anak muda yang gagah perkasa, yang berani bahkan menyerahkan nyawanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami. Kami mau siapkan diri kami. Kami tahu sebentar Engkau akan datang. Kami mau siap Tuhan di usia muda kami. Pakai kami seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu KS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Kita akan bahas tentang hamartia. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!